Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. It's nice to see you again. I am Mrs. Pujijandayani. I would like to give you the material about English exercise. Oke, kalian siapkan semacam modul yang sudah saya share melalui WA kalian kemarin. At this time, I would like to discuss English exercise about narrative text and report text. Ya, kita lihat text 1. Read the text and answer the questions below the paragraph. Ya, kita baca teksnya, kemudian kita jawab pertanyaan yang ada di bawah paragraf. The first question, what problem did the mouse deer face when he reached the river? Permasalahan apa yang dihadapi oleh mouse deer, kancil, saat dia sampai di sungai? Well, the answer can be found in paragraph 2. Yeah, one day, the mouse deer was thirsty. He wanted to drink in the river, but he knew that crocodiles were staying and waiting underwater to eat him. Jadi, mouse deer ini haus, kemudian dia ingin minum di sungai, tapi dia tahu bahwa banyak krokodil yang tinggal di sana dan menanti di bawah air untuk memangsanya. Yeah, okay, this is the problem. Well, the answer is the mouse deer wanted to drink in the river, but he was being waited for by the crocodile. Jadi dia sedang ditunggu oleh crocodile who stayed there to eat him, yang tinggal di sana untuk memangsanya. Number 2, what made the mouse deer safe to cross the river? Apa yang membuat mouse deer akhirnya safe, selamat menyeberangi sungai? Tadi sungainya kan banyak crocodile. He cheated the crocodiles by using the wood stake instead of his legs. Ya, jadi dia menipu crocodile dengan menggunakan wood stake, tongkat kayu, sebagai pengganti kakinya. Ini kita lihat di paragraf ini tadi ya, paragraf kedua ini. He did not put his leg, but the mouse deer took a wood stake and put one end into the water. Ya, jadi dia itu tidak memasukkan kakinya ke air, tapi dia mengambil wood stake, tongkat kayu, dan meletakkan ujungnya ke air. Jadi ini crocodile mengira bahwa ujung tongkat kayu itu tadi adalah kaki dari mouse deer. Ya, jadi ini cheated, menipu. Next please, question number 3. Oke, ini menanyakan apa? Sinonim ya. Sinonim ini diambilkan dari paragraf di atas, bla bla bla, river, so he had to cross the dangerous river which was full of crocodiles. Ya, underline word yang ditanyakan ini nanti dangerous, ya, punya arti yang sama dengan apa? Hazardous. Hazardous ini cara membacanya, hazardous, the same ya, bahaya, hazardous. Number 4, they looked happy and showed their sharp teeth. The word they refers to, kata they mengacu pada, the answer is crocodiles. Ya, let's have a look. Ini ya, ini tadi kan menceritakan crocodile. Ya, crocodiles come up. Ya, kata kancil tadi ya, crocodile muncullah. Then some crocodiles rose from the water. Jadi krokodil tadi muncul dari air. They look happy. Mereka nampak bahagia. Ya, jadi they di sini adalah crocodile dan memperlihatkan gigi-gigi mereka yang sharp, yang tajam. Number 5. How did the mouse deer solve his problem? Bagaimana mouse deer memecahkan masalahnya? Ini tadi kan mau dimangsa, mau diterkam oleh crocodile. Jadi cara pemecahan masalahnya bagaimana? Oke, kita lihat
ini jawabannya dari sini. You have to line up from the side of the river to the other side. Ya, you, kamu, crocodile tadi ya, kamu harus berbaris dari satu sisi sungai ini ke sisi yang lain, dari tepi yang lainnya. Said the mouse deer. Oke, jadi ini ya. He asked the crocodile, dia menyuruh crocodile untuk berbaris dari satu tepi sungai ke tepi yang lainnya. Kemudian mouse deer cross the river. Ini sorry, adanya double. Then the ya. Kemudian mouse deer menyeberang sungai dengan cara jumping on the crocodile's back ya. Dengan cara melompat melalui punggung crocodile. The next question, based on the story, what was the mouse deer like? What was the mouse deer like? Ini menanyakan personality or behavior or character. Jadi kepribadiannya, sifatnya. Jadi based on the story. Menurut cerita ini, kepribadian dari mouse deer tadi bagaimana? Ya, dia mengakali crocodile, jadi he is cunning. Dia binatang yang licik. 7. What can we learn from this text? Ya, since this text is narrative text, so we can learn the moral value from this text. Ya, pesan moralnya bisa kita ambil ini, we must not believe in someone easily. Jadi kita tidak boleh percaya pada seseorang dengan mudahnya. Jadi kita saring dulu apa yang dia atau mereka katakan. Ya, seperti ini tadi. Crocodile begitu percaya pada omongan dari mouse deer, ya, yang licik tadi ya. Oke. Now we come to text 2. Text narrative again. Kita lihat teksnya seperti ini. The question, what egg did the hen lay every day? Ya, jadi telur apa yang dikeluarkan oleh ayam betina every day, setiap hari. Kita lihat telurnya apa. Ini ada di paragraf 1 ya. It was not an ordinary egg. Ya, ini bukan telur yang ordinary biasa. Tapi ini adalah golden egg ya, telur emas. Why did the cloth merchant kill the hen? Ya, ini kan hen tadi bertelur telur emas setiap hari. Tapi kenapa yang punya yaitu cloth merchant ya, pedagang pakaian ini kok membunuh ayamnya? Karena ini ya, he was not satisfied with what he used to get daily. Jadi pedagang ini tadi tidak puas dengan apa yang biasa didapatkan setiap hari. Setiap hari dia hanya mendapatkan satu telur. He wanted to get all the golden eggs at one single go. Jadi ingin sekali bertelur ini banyak telur emas yang dikeluarkan oleh ayam. He wanted to be rich immediately. Jadi dia karena ingin kaya segera. Ya. Oke, supporting sentence ini ada di paragraf 1 ya. Ini, but the man was not satisfied with what he used to get daily. Ya, he was a get rich kind of a person. Ya, jadi dia ingin menjadi orang yang kaya. Number 4. What did he find then? Sorry ya, nomor 30 ya. What did he find then? Setelah dia membunuhnya, apa yang dia temukan? Apakah dia menemukan telur-telur emas di dalam perut ayam? There was nothing but blood all around and no trace of any egg at all. Wow. Jadi there was nothing. Ya, dari di sini ya. Setelah tubuhnya dibuka, tidak ada apapun but blood, tapi hanya darah all around ya. Semuanya adanya darah dan no trace, tidak ada tanda-tandanya ada telur di sana. Number 5, what lesson
do you get from the story above? Jadi pelajaran apa yang kalian dapatkan dari teks di atas? Ya, pelajarannya apa? Ya, bisa kita jawab to reach the good thing, ya, untuk mendapatkan hal yang baik we have to do step by step. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah ya per step, ya, step by step. Jangan terus kita ingin apa yang kita inginkan terjadi segera sekonyong-konyong. Jadi harus melalui step by step. Next, number 6. Give the Indonesian meaning to these words. Ya, kamu artikan kata-kata ini dalam bahasa Indonesia. Well off, ini kaya, ordinary, asli, trace, jejak, grief, sedih, duka, smooth, halus, mulus, miserable, kesedihan, kesengsaraan, pauper, orang miskin, jink, nasibnya, foolish, bodoh atau tolol. Now we come to report text, ya, text report sama pertanyaannya ada di bawah paragraf. Number 1, what is an iceberg? Iceberg itu apa? Ya, iceberg ini ada di paragraf sini, ya. Is ice that broke off from glacier or shelf ice and is floating in open water. Jadi iceberg ini adalah pecahan dari glasier yang terapung-apung di air terbuka atau di lautan. Number 2, what ice can be classified as an iceberg? Ya, jadi es apa yang bisa diklasifikasikan, digolongkan sebagai iceberg, Oke. Ini ada di paragraf 2. Nih ya, to be classified, untuk menggolongkan menjadi iceberg. Ini bongkahan esnya ini, ya, harus greater than 60 feet above sea level. Ya, jadi harus tingginya 16 feet di atas permukaan laut. Ketebalannya ini, ya, 98 sampai 164 feet tebalnya ini. Dan es ini harus mengcover, ya. Jadi jangkauannya, areanya ini paling sedikit 5.382 square feet. Ya, ini digolongkan iceberg. Number 3, how is Berky Beach? Berky Beach itu apa? Ini jawabannya ada di sini, ya. Berky Beach. Ini iceberg bisa digolongkan sebagai Berky Beach ini jika ini ukurannya seperti ini, ya, pecahan-pecahan esnya ini tingginya segini nih, ya, kurang dari 16 feet di atas permukaan laut, dan areanya ini, ya, 1076 sampai 3022 square feet. Ini adalah Berky Beach. Sedangkan untuk ini number 4, how is Clover? Ini adalah Berky dan Clover ini adalah jenis-jenis iceberg. Ini besarnya the size of a trunk or grand piano. Jadi ini sebesar truk, bongkahan esnya ini sebesar truk atau piano yang besar. Number 5, ini diambilkan dari tag, ya, bla bla bla, medium to large fragment of ice. Sinonim dari fragment, sinonimnya adalah piece, pecahan atau bongkahan. The next, number 6, ya, 6. What does this paragraph describe? Ya, jadi paragraf ini, iceberg are also classified by shape, bla bla bla. Ya, nah paragraf ini describe, menggambarkan tentang classification of iceberg, ya, klasifikasi iceberg. 7. Find the positive sentence in this text. Ya, in this paragraph, maksudnya dalam paragraf ini. Ya, jadi ini kalimat pasifnya, ya. Iceberg are also classified by shape, bla bla bla. Jadi iceberg
bisa juga digolongkan dari bentuknya bla bla bla. Number 8. Ya, what does NIC do to the icebergs? Ya, NIC, National Ice Center. Apa yang peranan NIC sehubungan dengan iceberg itu apa ya? Ini NIC names and tracks all Antarctic iceberg ya, jadi memberi nama dan tracks ini mencatat semua iceberg yang ada di Samudra Antartik ini. Find passive sentence, it is text ya. Passive sentence maksudnya dalam paragraf ini ya, sorry ya. Dalam paragraf ini yaitu apa? Ya, iceberg are monitored worldwide by the US National Ice Center. Ini ya, jadi iceberg ini dimonitor ya, dimonitor oleh secara luas oleh the US National Ice Center. Teks berikutnya, teks 2, microscope. What are microscope? Microscope itu apa? Microscope yaitu ini. Kita lihat gunanya untuk to look at things that are too small to see with our eyes. Jadi instrumen alat untuk melihat benda-benda kecil yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata kita. Number 2, what do the scientists use microscope? Oke, untuk apa scientist ilmuwan menggunakan mikroskop? Ya, ini ilmuwan kalau biologis ahli biologi ini digunakan untuk see how plants and animals are constructed. Jadi bagaimana tumbuhan dan binatang ini tersusun. Kalau untuk ilmuwan geologis ahli bumi ini study earth ya, mempelajari bumi. Number 3, some microscopes are so powerful that they, kita disuruh mencari sinonim dari powerful. Powerful sinonimnya apa? Strong, kuat, atau muscular. Muscular itu kalau untuk orang ya, berotot, kuat. Ya. Number 4, what is discussed in this paragraph? Ya, paragraf ini membahas tentang apa? The answer is the function of microscope. Ya, jadi fungsi dari mikroskop. They contain several lenses. They contain. They ini refers to ya, ini compound microscope. Ya, jadi kita baca kalimat sebelumnya. Ini number 6 ya. Sorry, tidak ada nomornya. What microscopes used by scientists to see the electron. Jadi ilmuwan menggunakan mikroskop apa untuk melihat elektron ya, dipakai yaitu electron microscopes and scanning probe microscope. Dari sini ya. Oke, it's quite easy, sangat mudah. 6, what microscope do we use to see electron? Ya, kalau kita ingin melihat elektron, kita menggunakan mikroskop apa? Yes, an electron microscope. Ya, shoot. Ya, untuk melihat atau menembak, melihat ya. Tiny particle, partikel yang sangat kecil called electron, yang disebut elektron. Jadi kita gunakan electron microscope. 7, how much can scanning probe microscope enlarge the object? Ya, seberapa besar scanning probe microscope bisa memperbesar benda, enlarge, memperbesar. Itu ada di sini ya, as much as 100 million times. Ya, ini bisa sebesar 100 juta kali. Text 3, jellyfish. Ya, what makes jellyfish different from fish? Apa yang membuat jellyfish berbeda dari ikan? Ya, jawabannya ada di sini ya. This means that unlike fish, ini berarti tidak seperti ikan or people atau orang, they have no backbone. Jadi jellyfish itu tidak punya backbone, tulang belakang.
Ya, in fact, kenyataannya they have no they have no bones at all. Kenyataannya dia sama sekali tidak punya tulang. Number 2. What does this paragraph tell us about? Ya, paragraf 2, paragraf ini ya, menceritakan tentang apa? Jellyfish have stomach and mouth but no head. They have nervous system. Ya, mengenai apa? The body of the jellyfish. Ya. Number 3. What is discussed in this paragraph? Ya, paragraf ini menceritakan tentang apa? Most jellyfish live in salt water, apart from a few types that live in fresh water, dan seterusnya. Ini menceritakan tentang the habitat of jellyfish, tempat hidup jellyfish. Number 4. Where does jellyfish mouth lie? Letak mulut jellyfish itu ada di mana? Kita lihat. At the center of a jellyfish body, where it is widest, is the mouth. Jadi at the center of a jellyfish body, di bagian tengah tubuhnya, ya, mulutnya ada di situ. 5. What makes jellyfish dangerous to people? Apa yang membuat jellyfish ubur-ubur bahaya pada manusia? Ya, the answer is some jellyfish such as the sea wasp have powerful enough to stings to kill people. Jadi ada beberapa jenis jellyfish yang mempunyai wasps ini seperti racun bisa ya, yang sangat kuat, cukup kuat untuk sting, menyengat dan membunuh orang. 6. What does this paragraph tell us about? Ya, paragraf ini tentang apa? Most jellyfish eat fish, tiny creature called plankton. Ya, jadi di jellyfish diet, makanan jellyfish. Creature, makhluk yang sangat kecil. 7. How does jellyfish eat its prey? Bagaimana ubur-ubur jellyfish makan prey, mangsanya? Kita lihat. It takes the prey to its mouth and swallows it. Ya, jadi dia letakkan mangsanya ke dalam mulutnya, kemudian swallow, menelannya. Number 8, ya. What is discussed in this paragraph? Ya, paragraf ini membahas tentang apa? Ya, jellyfish body. Ya, ini jellyfish body lagi. Ya. Number 9, the last number. What the synonym of stretch can be found in this paragraph. Jadi sinonim dari stretch, kata stretch bisa ditemukan di paragraf ini. Stretch itu membentang, ya. Oke, dari paragraf ini yang sama artinya dengan stretch adalah apa? Ya, expand, ya. Expand sama dengan stretch. Well, my beloved students, I think that's all for today. Jangan lupa belajar yang serius, yang rajin ya. Hopefully you will be successful. Remember, success is mine. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.